Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Babu talqinil muhtadari la ilaha illallah. Bab mengajarkan, menuntun kepada orang yang sedang dihadiri kematian. Apa yang dituntunkan? La ilaha illallah. Jadi talqin itu bahasa kitanya apa? Nuntun. Menuntun tuh apa ya? Bukan mengajarkan. Dia meminta mengucapkan setelah kita. Talqin. Nah ini kata para ulama, kalau orang yang sedang meninggal tadi tidak mengucapkan la ilaha illallah, baru dituntun. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya kita tak usah tuntun, dia sudah mengucap sendiri kan gitu. Kemudian nuntunnya itu katanya jangan memaksa dalam pengertian ayo baca, bukan begitulah ya. Itu dituntun dengan pelan sehingga dia merasa senang mengikuti apa yang kita ucap. Jumhur ulama menyebutkan bahwa cukup yang dituntunkan itu lafaz la ilaha illallah. Jadi tak usah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah cukup dituntunkan kepada dia ucapan la ilaha illallah. Meskipun ada sebagian ulama menyebut bahwa kan kesaksian itu harus dua katanya. Kesaksian la ilaha illallah dan kesaksian Muhammadur Rasulullah. Nah, sebagian ulama menyebut itu harus dua-dua. Tapi mayoriti ulama menyatakan cukup la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan DKM Masjid Jami As-Sakinah, yang mulia para alim, para imam, para orang tua, muslimin muslimat rahimakumullah. Bersama-sama mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari bersolawat bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada seluruh sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kita baca lagi ya yang kemarin kita tulis. Yang pertama, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Yang kedua, Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi anta syafi
لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Yang ketiga, La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul hamdu wa lahul mulk. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, judul baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Babu talqinil muhtadari la ilaha illallah. Bab mengajarkan, menuntun kepada orang yang sedang dihadiri kematian. Apa yang dituntunkan? La ilaha illallah. Jadi talqin itu bahasa kitanya apa? Nuntun. Menuntun tuh apa ya? Bukan mengajarkan. Dia meminta mengucapkan setelah kita. Gitu. Nah, ini kata para ulama, kalau orang yang sedang meninggal tadi tidak mengucapkan la ilaha illallah, baru dituntun. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya kita tak usah tuntun, dia sudah mengucap sendiri kan gitu. Kemudian nuntunnya itu katanya jangan memaksa dalam pengertian ayo baca, bukan begitulah ya. Itu dituntun dengan pelan sehingga dia merasa senang mengikuti apa yang kita ucap. Jumhur ulama menyebutkan bahwa cukup yang dituntunkan itu lafaz la ilaha illallah. Jadi tak usah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, cukup dituntunkan kepada dia ucapan la ilaha illallah. Meskipun ada sebagian ulama menyebut bahwa kan kesaksian itu harus dua katanya. Kesaksian la ilaha illallah dan kesaksian Muhammadur Rasulullah. Nah, sebagian ulama menyebut itu harus dua-dua. Nah, tapi mayoriti ulama menyatakan cukup la ilaha illallah. Al-muhtadharatu man hadarahul maut. Nah, orang yang hadir kepadanya kematian. Bahasa kitanya apa? Sekarat. Ya, bahasa kitanya sekarat. Orang yang lagi sekarat. Nah, yang lagi merasakan mabuknya kematian. Kenapa penting dituntun? Liyakuna akhirat kalamihi la ilaha illallah fayafuza bil wa'd, agar akhir omongan dia itu la ilaha illallah, sehingga karenanya kalau akhir omongannya adalah la ilaha illallah maka dia akan beruntung dengan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Rasul menjanjikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapan di dunianya itu adalah la ilaha illallah, maka masuk surga dia. Di hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah lam yadkhulin nar. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah takkan masuk neraka. Takkan masuk neraka. Nah, makanya doa-doa yang tadi, zikir-zikir yang terakhir itu kan dibaca oleh kita saat meninggal, saat sakit ya. Saat sakit. Harapannya nanti ketika sakratul maut datang ke kita dah lancar. Karena saat sakitnya lisan kita, hati kita dah terkonsentrasi dengan
la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul hamdu wa lahul mulk, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, saat sakit kan baca itu, saat sakratul maut andai masih bisa baca itu mantap, tapi andai hanya dengan mengucap la ilaha illallah itu sudah luar biasa. Nah, sekalian nih saya minta doa ya. Dalam minggu yang sama ya, dua kawan saya nih, yang satu senior di Penghulu namanya Pak Ali Hasan Hasibuan, orang Uban. Kemudian satu lagi, satu lehting di bawah saya sedikit, kawan saya di pondok juga meninggal di Jawa Barat ya. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan khususnya kawan saya tersebut dan umumnya seluruh kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kematian mereka melahirkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri dan anak-anak yang mereka tinggalkan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan ketabahan dan diberi ganti yang lebih baik ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa khluqhum bi khair. Kita lanjut ya. Hadis pertama dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala. Kata beliau, bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, man kana, siapa orang yang terbukti akhir kalamihi, akhir ucapannya, atau akhir kalamihi, akhir ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannata, maka dia itu masuk surga. Siapa orang yang akhir ucapan di dunianya, maksudnya akhir ucapan di dunianya kalimah la ilaha illallah, maka masuk surga dia. Kata pensarah hadis ini Ibnu Alan, ba'da ta'dzibi in udziba, masuk surga setelah dia diazab, kalau memang dia diadab dulu karena dosa-dosanya ya gitu. Nah, yang dulu pernah saya sampaikan, siapa orang yang tak akan merasakan api neraka? Nah, itu orang-orang yang amal kebajikannya lebih banyak, lebih dominan ketimbang amal keburukan. Nah, itu yang akan langsung meloncat ke dalam surga ya. Tapi kalau kebajikannya itu lebih sedikit dibanding amal keburukannya, jadi amal keburukannya lebih banyak, amal kebajikannya sih sedikit. Nah, ini yang akan celaka ya, yang akan celaka. Nah, yang celaka ini terbagi dua, ada yang celaka permanen, ada yang celakanya itu sementara. Celaka permanen ini yang dalam hadis disebut ahlun nar, penduduk asli neraka. Siapa mereka? Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang murtadin ya, itu kafirin, musyrikin, murtadin, yang tak balik lagi ke Islam, setelah dari Islam balik ke agama yang lain Islam, kemudian tak balik lagi, itu murtadin. Nah, ini yang di dalam Quran di surah apa tuh, surah Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya, mereka itu tak mati pun tak hidup di dalamnya tuh. Dikata mati tidak karena bernyawa terus, dikata hidup pun tidak karena dia tak menikmati hidup. Nah, gitu. Sedangkan orang yang beriman yang masuk neraka pada akhirnya mati, jadi kerak dia.
Jadi kerak api neraka. Nah itu yang di dalam hadis panjang dulu ya, di pertemuan di tahun berapa lah, beberapa tahun yang lalu, di bab syafaat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi izin untuk mengambil kerak orang mukmin yang sudah gosong di api neraka. Silahkan beri syafaat. Maka ditaburkanlah katanya di kolam kehidupan dekat surga. Lalu Allah berfirman kepada para penghuni surga, ayo taburkan air. Maka kata baginda Rasulullah SAW, setelah mereka ditaburi oleh air surga itu, mereka hidup kayak tumbuhan tumbuh dari bekas-bekas banjir. Kalau banjir kan ada humusnya tuh. Nah, banjir selesai, datang panas, selang beberapa hari kan muncul apa namanya? Bibit apa namanya? Rumput lah, bibit pokok lah gitu kan. Nah, orang yang dari neraka mukmin dia cuman keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Gosong dia. Jadi dia bertemu kematian yang begitu. Yang kemudian dipindahin ke neraka, ke surga, lalu dihidupkan, lalu diberikan kenikmatan surga. La yamutu fiha wa la yahyatu, itu berlaku bagi orang-orang kafir, orang-orang yang permanen menjadi penghuni neraka. Nah, orang yang akhir kalam di dunianya la ilaha illallah pada akhirnya masuk surga. Kalau memang keburukan dia lebih dominan daripada kebaikannya, maka dita'dzib dulu, diazab dulu dia. Ya, lalu kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, ini kata Imam Musannif, fafihil wa'du bimauti qaili zalika 'alal Islam. Ya. Dalam hadis yang barusan kita baca, siapa orang yang akhir kalam di dunianya la ilaha illallah masuk surga. Nah, itu di situ ada janji ya bagi orang yang mati di atas kalimat tadi, dia mati di atas Islam. Yang kita bilang apa? Husnul khotimah. Ya, husnul khotimah itu orang yang mati di atas Islam. Di atas Islam itu artinya dia membawa keyakinan la ilaha illallah. Gitu. Berikutnya hadirin hadis kedua. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata beliau, bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon maaf. Tadi di riwayat Abu Dawud ya sama Imam Hakim rahimahumullahu ta'ala. Ya, di riwayat Abu Dawud rahimahullah dan riwayat Imam Hakim rahimahullah. Kemudian sekarang di riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqinu, harus menuntun ya, harus menuntun kalian semua, mautakum, kepada orang-orang mati di antara kalian. Mauta itu kan orang-orang mati. Mayit kalau mufradnya ya, mayit itu seorang yang mati. Kalau mauta orang-orang yang mati. Orang-orang mati itu apa? Orang-orang yang kehilangan ruh. Orang-orang yang ruhnya dicabut, itu orang mati. Nah, ulang ya. Nah, coba Bapak pikir mana hadis itu gimana? Ajarkan, tuntunkan oleh kalian semua kepada orang-orang mati di antara kalian. Apa yang dituntunkan? La ilaha illallah. Coba bahasanya itu tuntunkan la ilaha illallah kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Berarti nuntunnya itu sesudah apa sebelum? Ayo. Bahasa hadisnya terjemah tanpa sarah dulu. Tuntunkan oleh kalian la ilaha illallah kepada orang-orang mati di antara kalian.
Berarti kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Bahasa hadis kan mauta. Bukan saya mutu, bukan lakinu liman saya mutu. La ilaha illallah, bukan begitu. Tuntunkan la ilaha illallah kepada orang yang akan mati, bukan. Tapi mauta, orang-orang yang mati. Awas mati mah apa? Tidak ada sedang. Itulah. Hidup mati kan tak ada sedang mati kan? Itulah. Nah, oleh karena itu lihat judul hadisnya tadi, Talqinul Muhtadar. La ilaha illallah, menuntun la ilaha illallah kepada orang yang sedang sakarat. Gitu kan judulnya tadi. Nah, hadis ini oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dipahami maksudnya itu mautatu ay al-ailina ilal maut. Orang-orang yang sedang mendekati kematian. Bahasa kitanya orang yang sedang sekarat. Berarti hadis ini tidak dimahami secara hakikat mauta. Mauta kan artinya orang yang mati, berarti dah hilang ruhnya. Paham ya? Nah, Imam Nawawi memahaminya tidak secara hakikat, tapi beliau memahaminya secara majaz, mursal namanya. Jadi orang nih belum mati tapi dekat ke dalam mati. Nah, itu maksudnya. Paham Pak ya? Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang kematian itu sedikit lagi kena. Gitu kepada dia. Kan ada tanda-tanda kematian akan datang tuh kan? Nah, gitu. Paham ya? Ya kalau matinya normal Pak. Kalau matinya di atas pesawat macam mana? Nah, nalkin kan? Nah, itu tak tahu kita tanda-tandanya. Orang lagi asik makan, turbulensi terjadi kan? Oh, itu kan macam mana? Siapa yang nak ngajarkan? Semuanya muter kan? Nah, termasuk pilotnya. Paham ya? Ini mungkin untuk orang-orang yang sedang mendekati kematian dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan emergensi seperti itu. Paham ya? Nah itu. Nah oleh karena itu hadirin, ada juga ulama yang memahaminya secara hakikat. Hakikat itu terjemah mauta itu ya tak diambil majaznya. Gitu. Berarti ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mati. Oh gitu. Nah, makanya Bapak jangan heran kalau di Batu 7, di Batu mana lagi? Di Batu 10 orang tuh di atas kubur menalkin orang yang sudah ada dalam kubur. Bapak jangan ingkari, jangan Bapak bilang, wah ini tak ada dalil. Dalilnya justru itu. Lakinu mautakum. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mati. Ya orang mati sana, yang di Batu 10 itu. Yang di rumah mah sedang sakarat. Paham enggak? Jadi kalau orang menalkin di kubur ada dalilnya. Dalilnya ini. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang sudah mati di antara kalian. Paham ya? Sebagaimana orang yang biasa nalkin tak usah juga marah-marah kalau orang tak nalkin. Betul lah? Karena dia memahami mautatuh ay al-ailina ilal maut, orang yang sedang mendekati kematian. Paham enggak, Pak? Paham ya? Nah, jadi bahasa mauta itu bisa diartikan majaz seperti tadi yang sedang mendekati kematian, berarti itu ngambil majaznya. Kalau yang di kuburan itu berarti dia mengambil makna hakikat daripada mautakum. Paham enggak, Pak? Nah, artinya hal-hal seperti itu tidaklah harus jadi polemik di tengah-tengah kehidupan beragama kita. Betul lah? Kalau keluarganya mengizinkan nalkin lah. Kan Ustadz mah hanya disuruh. Masa Ustadz Ali? Mana Ustadz Ali? Ada ya? Ustadz tolong talkin ya udah. Tapi kalau kata keluarganya Ustadz tak usah talkin, doa aja. Udah. Betul lah, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Karena tak mungkinlah mayit, kecuali mayit berwasiat. Wi, kalau aku nanti meninggal tolong talkin. Tolong ajarkan la ilaha illallah. Boleh Bapak. Wasiat kayak gitu kan tak dosa dong. Betul lah. Halnya sama, ada kisah
Hadis ini dah kita bahas dulu, entah berapa tahun yang lalu ya. Mungkin di awal-awal Covid kalau tidak salah, tentang seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu taala. Ini panglima perang, Pak. Amr bin As, gagah perkasa. Tapi wafatnya tidak di medan perang. Berpuluh perang yang dipimpin beliau. Jenderal. Wafatnya di atas tempat tidur. Nah, ketika beliau mendekati ajal, beliau nangis. Dia nangis. Gitu. Oleh anaknya didekati, ayah kenapa nangis? Bukankah ayah sudah mendapat janji bahagia di akhirat dari Rasulullah? Tidakkah Rasul sudah berkata begini tentang apa? Lepas itu beliau langsung, tadinya kan menghadapkan wajah waktu nangis itu ke dinding rumah. Setelah anaknya begitu terperanjat, menghadapkan badan ke hadirin yang ada di dekatnya. Kata beliau, aku ini hidup di 3 masa. Masa pertama aku hidup di atas kejahilan. Tidak ada manusia yang paling punya cita-cita besar ingin membunuh Rasul dibanding saya. Andai aku mati saat itu, abadi aku dalam neraka. Tapi kemudian Allah menganugerahkan Islam kepada saya, lalu jadilah dalam hidup saya Rasulullah itu adalah sehebat-hebatnya cinta saya terhadap beliau. Tidak ada orang yang paling dicintai dalam hidup dan hati saya selain beliau. Saya sangat mengagungkan beliau. Sehingga kalau kalian hari ini minta menyifati wajah Rasul, saya tak mampu lagi. Kenapa? Saya tak sanggup menatap dengan mata langsung dengan wajah Rasul. Oh, saking apa takdimnya dengan Rasul. Andai saya meninggal saat itu, maka bahagialah saya. Tetapi Allah tak takdirkan meninggal, maka saya masuk fase ketiga. Yang aku tak ngerti, saya berada dalam kondisi yang seperti apa. Kalau tadi kan sangat jelas, kafir, neraka. Zaman Rasul meninggal mencintai Rasulullah, pastilah mendapat janji. Sekarang nih, saya tak tahu saya di mana. Karena zaman beliau sudah terjadi fitnah. Fitnah yang suat. Bapak udah ngerti lah ya. Fitnah. Sampai-sampai 3 sahabat tuh Pak, pemimpin kaum muslimin wafat dengan pembunuhan. Sayyidina Umar wafat dibunuh. Sayyidina Utsman wafat dibunuh. Sayyidina Ali wafat dibunuh. Putra beliau Sayyidina Hasan rahimahullah taat juga wafat juga dengan cara kemudian adik beliau Sayyidina Husain. Coba bayangkan. Ya, gentingnya kehidupan saat. Nah, setelah itu beliau bilang begini dengan anaknya, "Nak, nanti kalau kalian menguburkan saya, tolong perlahan-lahanlah saya turunkan ke dalam kubur. Turunkan tanah itu perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Meskipun segenting apapun lah ya, misalnya keburu maghrib kita lalu nurunin tanah tuh jangan kayak kita nurunin tanah ke lori gitu loh, pelan-pelan nurunin ke mayit, ya. Lepas itu kalian jangan dulu balik." Kata Amr bin As, seorang sahabat nih Pak, jangan dulu balik sampai kalian berdiri di atas kuburan saya. Seukuran kalian menyembelih seekor unta, lalu membagi-bagikan dagingnya. Coba bayangkan. Bapak bayangkan, bukan sapi ya, unta ya. Memotong unta. Ya, ngebayangkan motong unta. Lepas itu dikeluarin kan dalamannya, dibuang kulitnya, direcah dagingnya, terus dibagi-bagi. Coba kira-kira berapa menit? Mana Ustadz Ali? Ustadz Ali nih yang gitu. Bapak tak bisa ngebayangin. Mana tukang jagal? Berapa menit kira-kira tuh? Bapak bisa tak ngebayang ukurannya? Unta disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagi, kemudian dibagi ke orang. Kira-kira berapa menit gitu? Ada 30 menit. Kalau orang Arab Pak, kalau orang Indonesia bila jadi 2 jam. Paham enggak?
sehingga saya tenang menghadapi utusan Allah yang akan memberi ujian dengan saya. Siapa? Malaikat munkar. Artinya zaman sahabat tuh ada, Pak. Orang setelah meninggal tuh pengen didoain dulu. Paham enggak? Paham ya? Nah, makanya jangan terlalu sinis kita dengan orang ngedoain orang mayit di atas biarkanlah, kan ada contoh. Betul lah? Dari orang salaf soli sahabat itu nama. Apa? Salaf soli. Kalau tak suka ya udah balik saja, tapi jangan ngumbel, ngedumpel gitu, ngomongin orang yang ngedoain. Kalau tak suka balik. Gitu ya. Kalau tak suka balik. Nah, kalau setuju ikut berdoa. Ya paham Pak, jangan sampai dilarang Pak, jangan sampai dilarang. Kalian tak ada contoh nih kayak gini, jangan sampai begitu. Paham ya? Dari Rasul misalnya, ada contoh dari sahabat. Sahabat tuh kalau diikuti takkan sesat. Paham Pak ya? Takkan sesat. Insya Allah sesuai petunjuk Rasul. Paham Pak ya? Nah gitu. Nah itulah supaya kita bisa saling harga menghargai Pak. Ya, saling harga menghargai. Karena ya kita kan hidup di akhir. Betul lah, pemahaman ini seperti kita ketahui sekarang. Betul? Tak satu kata. Dulu waktu di kampung bagaimana ajengan, bagaimana ustaz. Setelah hidup kayak di Pinang nih tak bisa Pak. Banyak pendapat, betul lah? Banyak pendapat. Nah maka supaya timbul saling menghargai gitu. Ya, bukan kesesatan yang karenanya kita harus ke neraka gara-gara kesesatan itu, tak gitu. Betul lah? Kan ada dalil. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Meskipun ulama memahaminya kan berbeda. Imam Nawawi bilang muhtadar, imam yang lain tak bilang muhtadar, tapi justru orang mauta, orang-orang yang benar-benar telah meninggal. Emang ngerti tak? Kira-kira kalau dinasihatin ya dengar loh Pak. Betul lah, dengar lah. Wong salam kita aja dengar kok. Makanya kalau Bapak berkunjung ke kuburan orang Islam ya, Bapak bersalam. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin. Ya, wahai orang-orang yang berada di kampung orang beriman. Tuh disebutnya tuh kubur tuh dar. Dar tuh kampung. Ya, keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Makanya istri kita kalau meninggal bukan lagi di rumah kita, rumahnya tuh dikubur. Kalau Bapak nak bersalam jangan salam dari rumah. Salamnya harus ke rumah dia. Di mana rumahnya? Kuburan. Atau kita dah meninggal, istri kita nak bersalam sama kita, boleh di rumah? Enggak Pak. Harus ke rumah kita. Rumah kita di mana setelah mati? Dikubur. Maka tak ada riwayat Rasul bersalam dari masjid ke ahli kubur kan? Justru yang ada riwayat tuh tengah malam Sayyidah Aisyah ngintip Rasul, kemana nih tengah malam tak ada gitu kan, diintip ternyata masuk ke kuburan Baqi. Di riwayat Bukhari Pak, masuk ke kuburan Baqi. Kalau Bapak pernah berhaji tahu tuh kuburan Baqi. Bersalam diintip, apa yang diucapkan Rasul? Ternyata bersalam kata Sayyidah, Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin. Ghafarallahu lana wa lakum. Insyaallah inna bikum lahiqun. Selamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, gitu kan? Wahai penghuni kubur orang beriman. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Insyaallah kami nyusul. Insyaallah kami nyusul. Nah, insya Allah kami nyusul ini ada dua Pak keuntungannya. Kita sadar kudu mati, yang dikubur pun senang karena kesendirian dia akan segera ada kawan. Kawannya siapa ya? Kita yang ngomong dia ada. Nah, cuman kadang kita nih kalau pakai bahasa Arab kita ngerti bahwa inna insyaallah bikum lahikun. Betul lah. Artinya kita nyadarin diri, tak lama lagi kami pun nyusul pasti. Betul lah. Pas. Nah, lahikun itu nyusul kalian, ya, datang setelah kalian duluan pergi. Nah, gitu Pak ya. Nah, cuman di kita macam-macam lafaz talqinnya ya, beda-beda, ya.
Intinya kan la ilaha illallah juga, ya, intinya la ilaha illallah. Nah, berikutnya hadirin, di hadis yang lain ya, di riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah dari Ibnu Abbas, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu laisa min muslimin yaquluha indal maut illa najathu. Tuntunkan oleh kalian la ilaha illallah kepada orang yang mati di antara kalian. Mengapa? Karena sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang mengucapkan kalimat itu ketika matinya, melainkan kalimat itu akan menyelamatkan dia. Melainkan kalimat itu akan menyelamatkan dia. Nah itu Pak. Jadi dengan orang beriman, betul? Dengan orang beriman ini seperti itu kasih sayang kita. Betul? Saat hidup jangan disakiti, saat sedang meninggal tuntun ngucapin la ilaha illallah, dah meninggal doakan dengan ampunan. Diulang ya. Hubungan kita dengan orang beriman, mau saudara kita, mau kita kenal, mau tidak, di benua manapun, betul? Sedang hidup jangan sakiti, bahkan berikan kebaikan. Saat dia akan meninggal tuntun la ilaha illallah yang akan menyelamatkannya. Setelah mereka meninggal doakan dengan ampunan. Kemarin sudah dibaca oleh kita hadisnya. Iza hadartum al-maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Masih ingat ya hadisnya yang kemarin? Bila kalian menghadiri orang yang sedang sakit, apa namanya bahasa kita? Nengok sakit itu melayat ya, nah, menjenguk ya, menjenguk orang sakit. Atau kalian hadir di dekat orang yang sudah meninggal. Maka kata Rasulullah, berkatalah yang baik-baik. Di lain riwayat, janganlah berkata kecuali yang baik. Mengapa? Karena apa yang kalian katakan tentang mayit itu diamini malaikat. Diaminkan malaikat. Makanya dulu saya waktu kecil pernah saya mendengar di kampung ya, kalau di sini tak pernah saya. Kalau ada orang meninggal kan disolatin di masjid. Pak imamnya tuh nanya dulu sebelum dibawa ke kuburan, hadirin mohon bersaksi. Menurut hadirin, bapak ini orang baik. Baik. Ada enggak yang pernah dengar begitu? Di sini enggak. Kalau di sini tak pernah saya dengar. Ada tak di sini? Ada sekali-kali ya? Ada ya? Ada. Meskipun bapak tahu mayit nih bergajul, betul lah. Bapak jangan katakan begajul kata bapak kan? Bapak jangan simpan aja kata itu dia, cukup sepengetahuan kita. Bapak bilang aja baik. Meskipun bapak tahu baiknya itu hanya satu. Apa? Tak nyolong rumah saya. Rumah orang dicolong, rumah saya tidak. Baiknya itulah. Paham enggak? Tak mungkin lah manusia tak ada baiknya Pak. Firaun aja ada baiknya tuh. Ada baiknya. Bapak jangan salah, Firaun tuh ada baiknya juga. Cuman kekafiran dia itulah yang mendominasi. Ya mungkin orang Mesir tuh makmur secara duniawi gara-gara dia punya rancangan kan. Tapi kekafirannya itu mengalahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Bukan tak ada kebaikan sama sekali, tak mungkin lah itu. Betul lah. Nah, buktinya istrinya hidup terus. Kalau jahat amat mungkin tak ada yang dia sesakkan kan. Paham Pak ya? Nah, apalagi orang beriman. Betul? Katakan yang baik-baik saja.
Makanya Rasul melarang kita la tasubbu amwatakum. Jangan kalian memaki orang-orang yang dah meninggal di antara kalian. Memaki itu ya berkata tentang buruk kan? Betul? Nah, gitu Pak. Mulianya orang beriman. Ya. Nah, makanya Pak, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr ayat 10 yang dipuji oleh Allah setelah Muhajirin dan Ansor itu Allah tak nyebut gelar apa-apa. Allah menyebutkan karakter dalam hidup mereka. Apa? Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata dalam hidupnya, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan ampuni dosa orang-orang beriman sebelum kami. Jangan letak ya Allah di hati kami kedengkian terhadap orang beriman. Itu disebutkan ciri orang baik setelah Muhajirin dan Ansor itu dia mau mendoakan sesama orang beriman yang menjadi senior mereka. Paham Pak ya? Nah, makanya saya tadi bilang ya, mukmin tuh kalau dah meninggal kita perlakukan dengan baik. Caranya gimana? Mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Maka aminkan doa Bang Ali tadi itu, Rabbana ighfir lana wali walidaina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, nanti Bapak meninggal, orang setelah Bapak doa itu juga. Ya Allah ampuni kami, emak bapak kami dan orang-orang beriman. Ah gitu. Jangan Bapak tak aminkan, aminkan tuh Pak, doa baik, itu doa para nabi, itu doa para roh. Paham Pak ya? Dah lanjut. Babun ma yaquluhu ba'da tagmidil mayyit. Nah, bab menjelaskan apa yang diomongkan oleh orang yang hidup ya setelah mayit ditutup matanya ya. Oke. Akan mayit itu Pak, sesaat setelah ruhnya lepas kan masih gini kan, Pak Edi suka ngurus jenazah? Enggak. Mana yang suka ngurus jenazah? Oh Bang Ali ya, Bang Hasbi ya, Bang Habsi ya. Kan gini Mas Bang ya, Pak Guru ya. Nah setelah lepas ruhnya digini. Nah ini namanya tagmin, menutup mata mayit. Paham ya? Itu sunnah Pak, jangan dibiarkan belalak gini ya, jangan dibiarkan belalak. Jangan biarkan belalak. Tutup ya, tutup oleh orang hidup Pak, jangan mayit yang suruh nutup mata, lari gitu ya. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala berkata beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah masuk ke rumah Abu Salamah. Abu Salamah itu istrinya Ummu Salamah, suaminya Ummu Salamah. Wa qad syaqqa basaru, dan sungguh penglihatan beliau itu masih terbuka gitu ya, sungguh terbuka penglihatannya. Fa agmadahu, lalu Rasul menutupkan mata atau penglihatan Abu Salamah tadi ya. Kan kalau gini kan sakko nih, sakko tuh masih terbuka kan. Makanya di doa sujud tilawah itu gimana? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bapak hafal kan? Di doa sujud tilawah yang hari Jumat subuh tuh. Syaqqa sam'ahu wa basarahu. Allah itu yang telah membelah kita punya pendengaran, kita punya penglihatan. Nah, ketika mati tutup, jangan terus membuka. Oh. Nah,
Setelah Rasul menutup mata Abu Salamah, beliau bersabda begini, Innar roh iza kubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya roh apabila dah dicabut, penglihatannya itu mengikuti ruh tersebut. Nah, ini diantara rahasia kematian tuh gitu. Ya, jadi mata ini adalah anggota tubuh yang terakhir punya fungsi. Yang lain dah pada mati fungsinya. Yang lain dah pada mati, tapi mata mah masih punya fungsi melihat. Jadi ruh keluar tuh mata masih bisa melihat, menyaksikan. Bagaimana kerjanya? Wallahu a'lam. Akal kan dah tak berfungsi lagi kan? Betul lah. Tapi mata kata Rasulullah masih bisa mengolah tenaganya untuk mengikuti ruh. Paham Pak ya? Nah, kata beliau, maka apabila terjadi seperti itu tutup. Paham ya? Ya kalau tak percaya nantilah pada ngalamin sendiri kan. Cuman Bapak jangan kasih kabar kami, kecuali dalam mimpi boleh lah. Dan yang dibincangkan tuh betul lah ada, tapi jangan datang lagi ngaji datang lagi, oh pada lari orang. Betul lah. Kalau dulu katanya Pak, orang-orang soleh itu, tapi harus soleh dua-duanya, yang mati soleh, yang masih hidup soleh. Mereka tuh berkabar katanya, berkabar. Ada tanya menanya katanya dalam mimpinya ya, dalam mimpi. Bagaimana Tuhan memperlakukan engkau? Baik. Apa yang bermanfaat dalam perjalanan kubur? Tak ada satupun kecuali beberapa rakaat yang pernah saya buat tengah malam. Sekarang boro-boro kita betul lah. Nah, kenapa? Ruh kita tak bersahut. Ya, ruh itu tak bersahut. Ruh itu kan junudun mujannada. Ruh itu kayak tentara, angkatan darat ngumpulnya sama angkatan darat, angkatan laut sama angkatan laut, angkatan udara sama angkatan udara, polisi sama polisi, tak bisa gabung mereka kan? Kenapa? Ruhnya tak sejiwa. Paham ya? Nah ruh tuh, mata tuh mengikuti ruh. Setelah ditutup mata Abu Salamah oleh Rasulullah, pada janasun min ahliya, nunjukin bahwa Abu Salamah itu udah wafat. Buktinya apa? Rasul menutupkan ini. Oh berarti ruh itu udah keluar. Paham ya? Udah keluar ditutup. Oh habis itu pada menjerit keluarga Abu Salamah. Menjerit nangis, menjerit. Ini zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah. Orang-orang baik semua. Menjerit nangis. Nah, lihat kebijakan Rasulullah SAW, bukan marah atau gimana gitu kan sampai lempar apa enggak. Rasul hanya bilang begini, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah macam itu kalian meratapi ya. Biasanya orang tuh Pak, kalau suami yang pergi, betul? Kalau bapak yang pergi kan bingung, siapa yang nanggung gitu kan? Nah, itu yang diomongkan tuh. Betul lah. Siapalah bang kalau abang pergi duluan yang ngasih makan kami. Nah itu kata-kata yang tak baik diucapkan dekat termasuk ratapan. Paham ya? Kata Rasulullah, jangan mendoakan buruk diri kalian sendiri. Berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan berdoa untuk diri kalian kecuali berdoa untuk kebaikan diri kalian sendiri. Paham ya? Nah itu. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengamini apa yang kalian katakan. Jadi kalau masih dalam hati, betul tak diucapin, malaikat belum mengamini, Pak. Tapi kalau sudah diucapkan, baru malaikat mengamini. Makanya malaikat tuh tak sampai menilai batin kita. Paham ya? Tak sampai menilai batin kita. Allah yang ngerti batin kita. Saya pernah ngaji namanya kitab itu Risalah Muawan. Nah, disebutkan di situ di akhirat nanti malaikat tuh nyetor amal salat seseorang.
Ya Allah, ini salatnya si fulan. Baik ya Allah salat. Apa yang Allah firmankan dengan malaikat? Lipat salat tuh, pukul ke wajahnya. Malaikat terkejut, Pak. Kenapa ya Allah? Dia tak ada salat sedikit pun untuk. Dia berharap kebaikan dunianya. Bayangkan. Dalam penilaian malaikat, semua Pak. Kamlot. Tapi ternyata ada keburukan nih. Dia ria, dia tidak mempersembahkan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu maka kalau tahu kita buruk seseorang mayit itu jangan diomongin. Nanti diamini para malaikat. Paham Pak ya? Cukup simpan rapat-rapat dalam ini khusus untuk orang-orang yang suka mandiin mayit ya. Kalau nengok aib mayit, betul? Jangan cerita dengan orang. Paham? Jangan cerita. Nanti orang ngomong yang buruk-buruk. Ayo. Udah lah ya, kita lanjut. Insyaallah ini hadisnya baru sepertiganya. Nanti kita lanjut. Mudah-mudahan Allah ngampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.